Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini di pelajaran matematika peminatan bab terakhir yaitu distribusi normal. Nah, 2 poin sebelumnya sudah kita bahas. Hari ini terakhir, ini adalah materi terakhir di kelas 12, yaitu mengenai uji hipotesis. Nah, kalian sudah pernah mendengar kata-kata hipotesis ini di pelajaran biologi. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Nah, namanya saja hipotesis itu tadi nanti harus diuji kebenarannya dengan penarikan kesimpulan. Langkahnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis itu sendiri. Hipotesis bentuknya ada 2, yaitu H0 sama H1. H0 itu adalah hipotesis yang akan diuji. Nah, untuk H1 ini namanya adalah hipotesis alternatif atau komplemennya. Yang terpenting adalah kamu tentukan ini H0-nya yang akan diuji, otomatis nanti H1-nya akan ketemu. Hipotesis ada 3 kemungkinan. Yang pertama uji 2 arah, nanti bentuknya seperti ini kayak kurung kurawal 1 nggih. H0 itu bentuknya mu sama dengan mu 0. H1-nya nggak usah mikir, tinggal komplemennya. Sama dengan komplemennya apa? Tidak sama dengan mu 0. Loh, mu 0 itu apa? Yaitu nilai yang akan diuji. Ini untuk uji 2 arah. Kemudian uji 1 arah, tapi pihak kiri, nanti bentuknya adalah H0-nya mu kiri. Oh, berarti jelek. Tandanya nanti kurang dari sama dengan mu 0. Otomatis H1-nya mu komplement dari ini berarti lebih dari mu 0. Satu lagi uji 1 arah, tapi pihak kiri, berarti nanti H0-nya kok kiri ini seharusnya kanan, oke? Kanan, berarti nanti mu kanan itu bagus, berarti lebih dari sama dengan mu 0, otomatis H1-nya mu kurang dari mu 0. Ini bentuk-bentuk hipotesis. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah menentukan nilai kritis, yaitu nanti ada alfa sama Z alfa atau nama lainnya Z tabel. Alfa itu apa? Alfa adalah taraf kesalahan atau taraf signifikan. Nah, nanti kalau nanti ujinya itu 2 arah, yang dipakai adalah setengah alfa, tetapi kalau 1 arah yang dipakai langsung alfa itu sendiri. Jadi saya ulangi, 2 arah yang dipakai adalah setengah alfa, 1 arah pakainya adalah alfa. Nah, alfa yang sering dipakai yaitu nanti ada 10%, ada alfanya 5%, ada yang 1%, tetapi paling banyak ini. 5% itu sama saja 0,05, 1% itu 0,01. Nah, untuk Z tabelnya, ini diperoleh dari tabel di LKS kalian, tabel distribusi Z. Untuk Z 0,1 ini nilainya dan seterusnya ini, nanti yang paling sering dipakai adalah ini. Nanti kalian tinggal pakai saja asal-usulnya dari tabel. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan nilai hitung. Nanti ada 2, yaitu kalau bekerjanya pada populasi atau yang bekerjanya pada nanti sampel. Kalau populasi, Z hitungnya adalah X bar min mu 0 per sigma bacanya per akar N. Nah, nanti kalau pada sampel, X bar min mu 0 sama bedanya ini. Di sini S per akar N. Tetapi paling banyak nanti menggunakan rumus pada sampel ini karena kebanyakan penelitian itu bekerjanya pada sampel karena lebih detail. Keterangannya ini sudah pernah kita bahas pada waktu sebelumnya. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu berdasarkan dari hipotesis yang dibuat tadi. Untuk yang pertama uji 2 arah. Nah, karena uji 2 arah menggunakan setengah alfa, nanti uji kanan kiri seperti ini, Yang kanan itu positif di sini daerahnya, berarti di sini adalah Z tabelnya Z setengah alfa. Di sini nanti adalah otomatis negatif Z negatif setengah alfa. Nah, di sini yang tengah ini adalah penerimaan H0. Kalau sini sama sini kanan kirinya adalah penolakan. Nanti tergantung dari Z hitungnya. Kalau Z hitungnya berada di daerah penerimaan, artinya H0-nya diterima. Kalau di penolakan berarti sama saja H0-nya ditolak. Itu uji 2 arah. Selanjutnya uji 1 arah pihak kiri. Nah, untuk pihak kiri berarti nanti kemungkinan diterimanya ada di sebelah kiri, maka batasannya di sebelah kanannya. Kanan berarti positif. Z, ini Z tabelnya, dia 1 arah berarti Z alfanya. Nah, di sini adalah daerah
penerimaan. Kemudian di sini otomatis penolakan. Penolakannya H0. Tergantung dari Z itunya terletak di daerah penerimaan atau penolakan. Satu lagi, uji pihak kanan. Berarti nanti kemungkinan diterimanya ada di kanan, maka batasannya di kiri. Maka karena di kiri nilainya negatif. Negatif Z dari yang dipakai adalah alfa. Z tabelnya adalah alfa. Di sini ini adalah penerimaan. H0 otomatis di sini adalah penolakan. Ini adalah macam-macam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan hipotesis yang dirumuskan. Nah, untuk contoh 1, sebuah mesin pemotong di sebuah pabrik digunakan untuk memotong logam dengan ukuran tertentu. Pabrik menyatakan bahwa ukuran logam yang dihasilkan adalah 50. Nah, ini nanti yang akan diuji, berarti ini adalah mu0. Berarti mu0-nya berapa? 50. Untuk mengetahui kebenarannya, dilakukan penelitian terhadap 16 buah. Berarti ini N-nya, sampelnya. Kemudian rata-rata berarti X bar-nya adalah 40. Kemudian simpangan bakunya 20. Taraf signifikan itu adalah alfa. Alfanya 10%. Langkahnya tadi ada berapa? 5. Yang pertama adalah hipotesis, yaitu H0, mu. Lihat, di sini ada kata-kata adalah. Berarti bentuknya sama dengan berapa? 50. Otomatis H1-nya tinggal komplemennya, sama dengan komplemennya adalah tidak sama dengan. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah menentukan taraf signifikan. Ini namanya uji dua arah. Berarti nanti yang dipakai adalah setengah alfa. Alfanya 10%, berarti setengah alfanya 5%. Atau 0,05. Z tabelnya Z 0,05 adalah 1,64. Ini langkah kedua. Langkah ketiga menentukan Z hitung. Z hitung tadi rumusnya apa? X bar min mu 0 per S akar N. X barnya berapa? X barnya adalah 40 dikurangi dengan mu 0-nya 50 per S-nya 20 per akar N-nya 16. Maka di sini adalah min 10 per 20 dibagi 4. 5. Ketemunya min 2. Ini Z hitungnya. Langkah keempat, kita ambil keputusan dengan membuat kurva normal. Nah, uji dua arah berarti nanti di sini ada dua batasan. Di sini positif berarti positif 1,64. Kemudian di sini negatif 1,64. Lihat, Z hitungnya ketemu berapa? Oh, min 2. Maaf, saya tulis dulu, ini adalah penerimaan. Kemudian ini dan ini adalah penolakan H0. Min 2 di mana ya? Nggak mungkin di tengah itu 0. Oh, di sini. Nah, min 2 ternyata di daerah penolakan H0. Artinya kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau ditolak berarti pernyataan pabrik itu salah. Bahwa artinya logam yang dihasilkan tidak sama dengan 50 cm. Jadi itu kesimpulannya tidak benar. Kalau misalkan di sini kok ketemunya 1,2, berarti 1,2 di tengah-tengah di sini, maka dia H0-nya diterima. Nah, contoh yang kedua. Di sini menyatakan bahwa isi sebuah kaleng sekurang-kurangnya 380. Berarti ini yang akan diuji. Maka mu 0-nya adalah 380. Taraf signifikan itu alfa 1% atau 0,01. Yang diambil berapa kaleng ini? Oh, 36. Berarti hanya 36. X bar rata-ratanya berapa? Oh, rata-ratanya 378 dan standar deviasi itu simpangan baku 10. Kamu disuruh menguji pernyataan manajer tersebut. Yang pertama, hipotesisnya H0. Di sini ada kata-kata sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu sama saja minimal. Berarti minimal itu sama saja lebih dari sama dengan berapa? 380. Otomatis ya satunya nggak usah mikir. Komplemennya adalah kurang dari 380. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, karena ini namanya uji pihak kanan, karena lebih dari, maka ini namanya satu pihak yang dipakai adalah alfa itu sendiri, yaitu 1%. Maka Z alfa Z 0,01 adalah 2,32. Tadi sudah ada sebelumnya. Langkah ketiga adalah menentukan Z hitung. Z hitung tadi rumusnya apa? X bar min mu 0 per S akar N. X barnya berapa?
S-barnya 378 dikurangi 380 per S-nya 10 per akar N-nya akar 36. Maka ini min 2 per 10 per 6 sama saja min 2 kali 6 per 10. Ketemunya min 1,2. Nah, sekarang ya, langkah keempat uji keputusannya ini. Nah, ini namanya uji pihak kanan, berarti nanti ada di sebelah kanannya, ya. Penerimaannya di sebelah kanan, maka di sini ya ada sebelah kiri, ketemunya di sini berapa? Min 2,32. Kenapa negatif? Karena batasannya ini ada di sebelah kiri. Mari kita tentukan, di sini adalah daerah penerimaan H0, di sini adalah penolakan. Nah, sekarang Z hitungnya min 1,2 terletak di mana? Karena dia lebih besar maka di sini. Nah, min 1,2 berarti dia terletak di mana? Penerimaan H0. Kesimpulannya jadi H0-nya diterima. Artinya memang benar bahwa isi kaleng sekurang-kurangnya 380 gram. Nah, contoh terakhir di sini seorang pejabat pemerintah daerah menyatakan bahwa pendapatan penjual koran tidak lebih dari ini. Berarti ini yang akan diuji, nolnya 20.000. Untuk menyangkal pernyataan tersebut di situ mengambil 40 penjual, berarti N-nya 40, rata-ratanya 21.000, kemudian simpangan bakunya 3.000, alfanya 1%. Nah, langkah pertama, ayo buat hipotesis H0-nya. Mu0 di sini ada kata-kata tidak lebih dari. Nek tidak lebih dari berarti sama saja kurang dari sama dengan 20.000. Kemudian otomatis H1-nya mu0 lebih dari 20.000. Langkah kedua, nah karena ini namanya pihak kiri satu arah, berarti yang dipakai alfa itu sendiri yaitu berapa? 1%. Z 0,01 tadi berapa? 2,32. Langkah ketiga yaitu kita Z hitung. Z hitung sama dengan X bar min mu0 per S per akar N. X barnya adalah 21.000 kurangi 20.000 per S-nya berapa tadi? 3.000 per akar 40. Nah, akar 40 sudah diketahui di soal. Yang atas ketemunya 1.000 per 3.000 per akar 40 6,32. Nah, ini sama saja 1.000 kali 6,32 per 3.000. Coret berarti ketemunya adalah 2,1. Langkah keempat, ayo kita ambil keputusan. Nah, ini namanya pihak kiri, berarti penerimaannya nanti ada di kirinya, maka batasannya di kanan. Oke. Nilainya berapa? Z tabelnya 2,32. Di sini positif ya, karena ada batasannya di kanan. Nah, di sini ini adalah penerimaan. H0 otomatis di sini adalah penolakan. Nah, sekarang ayo kita lihat. Di sini ketemunya berapa? 2,1. 2,1 kan di sebelah kirinya ini. Maka karena dia berada di daerah penerimaan, kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Berarti memang benar pejabat pemerintah itu menyatakan bahwa penjual koran pendapatannya tidak lebih dari 20.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.